Di sudut kota yang tenang, berdirilah sebuah kampus tua yang telah berdiri sejak zaman kolonial. Kampus ini terkenal bukan hanya karena arsitektur bangunannya yang klasik, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan mahasiswa. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah tentang ruang hampa di lantai 7. Lantai 7 dari gedung utama jarang sekali dikunjungi. Bahkan, lift di gedung itu tidak memiliki tombol untuk lantai 7. Namun sebagian mahasiswa yang nekat menaiki tangga hingga lantai 7 seringkali mengalami kejadian aneh. Awal dari misteri. Doni, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur, sedang mengerjakan tugas akhir yang membutuhkan referensi dari arsip lama kampus. Arsip tersebut sayangnya hanya bisa diakses di ruang penyimpanan di lantai 7. Meskipun sudah mendengar cerita-cerita seram tentang lantai itu, Doni merasa tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk naik ke sana, ditemani oleh 3 temannya, Rina, Budi, dan Sari. Mereka tiba di depan pintu yang bertuliskan lantai 7, ruang arsip. Pintu itu terlihat sangat tua dengan cat yang sudah mengelupas dan gagang pintu yang berkarat. Saat Doni membuka pintu, bau apek langsung menyeruak keluar seakan-akan ruangan itu sudah lama tidak terjamah. Di dalam, ruangan itu tampak gelap dan berdebu. Rak-rak besi berbaris rapi, penuh dengan tumpukan berkas-berkas tua. Sinar matahari yang masuk melalui jendela kecil di ujung ruangan tampak redup, terhalang oleh debu yang berterbangan. "Selesaikan cepat, Don," kata Sari dengan nada cemas. "Aku tidak nyaman di sini." Doni mengangguk dan mulai mencari berkas yang ia butuhkan, sementara teman-temannya menunggu dengan gelisah. Tiba-tiba, Rina mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. "Ada orang lain di sini?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Tidak mungkin, lantai ini sudah lama ditutup," jawab Budi dengan suara pelan. Suara langkah itu semakin dekat, membuat bulu kuduk mereka meremang. Ketika suara itu berhenti di depan pintu, jantung mereka berdetak kencang. Perlahan-lahan, pintu ruangan itu terbuka dengan sendirinya. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Mereka saling berpandangan, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka hanya berhalusinasi. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba suhu ruangan turun drastis. Nafas mereka mengembun di udara dingin yang mendadak menusuk tulang. "Ini tidak normal," bisik Sari. Mereka memutuskan untuk segera meninggalkan ruangan itu, tetapi ketika Doni mencoba membuka pintu, pintu itu tidak mau bergerak. Seakan-akan terkunci dari luar. Rina mulai panik dan mengetuk-ngetuk pintu dengan keras. "Tolong, siapapun di luar buka pintunya," teriak Rina. Namun, tidak ada jawaban. Sebaliknya, mereka mendengar suara berbisik di sekeliling mereka. Suara yang tidak bisa mereka mengerti. Kemudian, satu persatu lampu di langit-langit mulai padam, hingga ruangan itu menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Budi merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Wajah bayangan itu samar-samar terlihat, dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan yang lebar. Budi menjerit ketakutan, membuat yang lainnya juga menoleh. Mereka melihat bayangan itu bergerak mendekat, perlahan tapi pasti. Dalam kepanikan, mereka mundur hingga terpojok di sudut ruangan. Bayangan itu semakin mendekat, suara bisikan menjadi semakin keras, menggema di kepala mereka. Lalu, tiba-tiba segalanya menjadi sunyi. Bayangan itu menghilang, dan lampu kembali menyala. Pintu yang sebelumnya terkunci kini terbuka lebar. Tak berpikir panjang, mereka berlari keluar dari ruangan itu, menuruni tangga tanpa henti hingga mencapai lantai dasar. Misteri yang terungkap. Setelah kejadian itu, mereka mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di lantai 7. Dari cerita-cerita yang beredar, mereka menemukan bahwa bertahun lalu seorang mahasiswa tewas di lantai 7. Mahasiswa itu dikabarkan terjebak di ruang arsip dan tidak bisa keluar, akhirnya meninggal karena kelaparan dan kehausan. Sejak saat itu, lantai 7 dianggap angker dan ditutup. Namun, arwah mahasiswa tersebut tidak pernah tenang. Dia masih mencari jalan keluar dari ruangan yang menjadi kuburannya. Siapapun yang berani masuk ke ruangan itu akan dihantui oleh sosoknya, seakan-akan meminta tolong untuk dibebaskan dari kegelapan abadi. Doni, Rina, Budi, dan Sari akhirnya berhasil menyelesaikan tugas akhir mereka. Tetapi kenangan tentang ruang hampa di lantai 7 tidak akan pernah mereka lupakan. Dan setiap kali mereka melewati gedung utama, mereka merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seakan-akan sosok itu masih mengawasi mereka, menunggu kesempatan untuk menunjukkan dirinya kembali.